Hai semuanya, selamat datang kembali bersamamu Fikro. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini gue akan kembali menceritakan sebuah film berjudul All the Old Nights. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah insiden pembajakan pesawat. Di sana ada seorang pramugari yang dibunuh dan membuat para penumpang sangat ketakutan. Pesawat itu bernama 127. Kejadian itu terjadi di tahun 2012 yang tepatnya di negara Austria. Kemudian terlihat seorang pria bernama Henry yang merupakan seorang agen CIA yang sedang berada di Austria. Ternyata para teroris itu meledakkan semua pesawat yang membuat mereka tewas bersama para penumpang lainnya. Hal itu pun membuat mereka semua terkejut, termasuk Celia kekasihnya Henry, yang tidak kuat mendengar kabar itu dan segera pergi dari sana. 8 tahun kemudian, terlihat Henry yang sedang berbincang dengan bosnya yang bernama Victor. Saat itu mereka sedang membahas mengenai kasus pesawat 127 yang kembali dibuka. Mereka juga akhirnya menemukan sosok dalang di insiden itu. Pria itu bernama Ilyas yang sudah ditangkap pada bulan lalu. Ketika diinterogasi, Ilyas mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan sebuah bantuan dari seseorang yang bekerja di kantornya Henry. Karena itulah Victor segera mencari beberapa nama yang sekiranya dapat dia curigai sebagai pelaku itu. Hingga akhirnya Victor memilih nama Celia yang kini telah menikah dengan orang lain. Di sisi lain, Celia mendapatkan pesan dari Henry yang ingin menemui dirinya. Karena itulah Henry segera melakukan perjalanan ke California, sebab kini Celia tinggal di sana. Akhirnya mereka berdua bertemu. Terlihat raut wajah mereka yang masih saling menyukai satu sama lain, hingga akhirnya mereka membicarakan mengenai masa lalu. Kemudian scene dibawa pada 2 minggu kemudian, di mana saat itu Henry menemui seorang pria bernama Bill yang merupakan tersangka pertama. Ternyata Bill sebelumnya sempat bekerja bersama Henry, hingga akhirnya memutuskan untuk pensiun. Kemudian scene kembali kepada Henry yang sedang mengaktifkan sebuah perekam untuk membuat semua pembicaraan Elia dan dirinya dapat direkam. Henry pun langsung memulai inti pembicaraan dengan membahas pada bulan Desember 2012, yang mana saat itu Victor menjabat sebagai pemimpin dan Bill sebagai wakilnya. Bill ini telah menganggap Celia sebagai anaknya sendiri, dan juga ada Henry yang merupakan petugas lapangan saat itu. Ternyata Henry pernah mempunyai sebuah misi di Moskow, dan Ilyas merupakan rekan Henry ketika ada di Moskow. Ilyas ini merupakan salah satu anggota kelompok di Irak. Kemudian, scene kembali berpindah pada 8 tahun sebelumnya, yang mana saat itu pembajak pesawat telah menembak seorang pramugari. Hal itu pun membuat semua pihak keamanan harus bekerja lebih keras, agar semua sandera di pesawat itu dapat diselamatkan. Ternyata dalam semua kejadian itu adalah Ilyas. Kemudian terlihat Henry yang sedang menemui seorang wanita untuk mencari informasi mengenai Ilyas. Kemudian Celia menjelaskan kalau Bill sudah menjual sebuah informasi kepada anggota terorisme. Pada insiden pesawat 127 itu, ada seorang penumpang yang merupakan agen Amerika Serikat bernama Ahmed. Ahmed sempat memberikan kabar bahwa saat itu pesawat yang ditumpangi telah dibajak. Ahmed juga menjelaskan bahwa pembajak saat itu sangat kejam. Mereka juga sama sekali tidak menginginkan apapun selain kematian dari penumpang saat itu, termasuk mengorbankan diri mereka sendiri. Saat itu mereka mempunyai sebuah keinginan untuk membebaskan 2 tahanan dari Austria dan 3 dari Jerman. Namun saat itu pihak Austria dan Jerman tidak mau mengikuti keinginan mereka dan malah memilih untuk segera menyerang para teroris itu. Kemudian Celia segera meninggalkan ruang rapat dan menuju ke sebuah tempat untuk bertemu dengan Tahar. Ternyata Tahar akan membuat Celia kepada seseorang untuk mendapatkan informasi yang sangat penting. Celia pun akhirnya bertemu dengan orang itu. Namun nyatanya orang tersebut sama sekali tidak memberikan informasi apapun dan hanya meminta sejumlah uang kepadanya. Dengan sangat kecewa, Celia pun segera kembali ke kantornya. Kemudian saat sampai di kantor, Henry segera menghampiri Celia dan menanyakan keadaannya. Ternyata pada masa itu Ilyas merupakan seorang pekerja di sebuah restoran pembuatan roti. Dia juga mempunyai keluarga yang sangat dia cintai. Henry juga merupakan teman baik Ilyas saat itu. Namun saat ada pembajakan di Rusia, Henry terpaksa memberikan nama Ilyas sebagai salah satu pelakunya. Henry pun segera mendatangi rumah Ilyas, dan keadaan di sana sudah sangat buruk. Dengan Ilyas yang dibawa oleh pihak keamanan Rusia.
Hal yang dapat disimpulkan dari cerita itu, yaitu Hendry sendiri yang sudah memfitnah Ilyas sebagai orang yang telah melakukan penyerangan itu. Walau sebenarnya Ilyas sama sekali tidak terikat dalam insiden itu. Hal itu pun sempat membuat Hendry sangat depresi, karena dirinya sangat merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan kepada sahabatnya sendiri. Kemudian Ahmed kembali memberikan kabar. Saat itu dia memberikan pesan untuk segera membatalkan serangan dan memberikan semua yang mereka inginkan. Di sisi lain terlihat Bill yang sedang menghubungi seseorang, sedangkan Celia segera mendalami pesan yang dikirim oleh Ahmed saat itu. Ternyata Celia menyadari bahwa pesan kedua itu bukanlah dari Ahmed. Dia juga melihat semua panggilan di ruangan Bill, dan ditemukanlah sebuah panggilan dari orang pada saat itu. Semua itu membuat Hendry segera menginterogasi Bill, dan meminta dirinya untuk jujur atas apa yang telah dia lakukan selama ini. Namun Bill mengelaknya, dan mengatakan bahwa mungkin orang lainlah yang sudah menggunakan teleponnya. Hal itu membuat Hendry sangat kecewa, karena Bill tidak mau jujur kepadanya. Kemudian scene kembali ke masa lalu, di mana saat itu Celia sedang menghubungi nomor itu, yang nyatanya tersambung pada seorang pria. Kemudian sebuah video memperlihatkan kalau teroris itu sudah membunuh Ahmed. Celia yang melihatnya sangat terpukul dan segera menemui Hendry. Kembali ke masa kini, di mana saat itu terlihat Hendry yang merasa pusing dan segera pergi ke toilet untuk mencuci mukanya. Terlihat di toilet itu sudah ada seorang agen khusus bernama Tremble yang akan menghabisi Celia apabila benar terbukti bersalah. Ternyata Celia sama sekali tidak memberikan semua informasi ke kantornya karena dia mengira kalau Bill sudah berkhianat. Beralih lagi ke masa lalu, yang mana terlihat Celia yang melihat bahwa ada panggilan masuk di ponsel Hendry, dan nomornya sama persis dengan seseorang dari Iran itu. Kemudian terlihat Hendry yang sedang menggunakan telepon di ruangan Bill. Hal itu pun membuat Celia curiga kalau Hendry adalah pelaku yang selama ini memberikan informasi kepada teroris. Dan setelah sampai di kantor, Celia menjadi semakin terpukul setelah mendapat informasi bahwa semua penumpang dan teroris di pesawat itu telah mati. Kemudian Celia segera pergi meninggalkan Hendry karena dia mengetahui bahwa Hendry lah yang sudah membocorkan semua informasi dari Ahmed kepada Ilyas. Kembali ke masa depan yang tepatnya 3 hari sebelum Celia bertemu dengan Hendry, di mana terlihat Celia yang menemui Carl untuk mengatur pertemuannya bersama Hendry. Ternyata Hendry sudah dijebak saat itu dengan memasukkan racun ke dalam minumannya, dan apabila dirinya tewas akan dianggap sebagai bunuh diri. Kemudian Celia bertanya kepada Hendry, apa alasan sebenarnya yang sudah membuat dirinya melakukan semua itu. Hendry pun menjawab kalau dia melakukannya demi Celia. Ternyata Hendry sendiri telah mengetahui kalau Celia telah menemui Tahar sebelumnya. Saat itu Celia naik ke atas, sedangkan Hendry akhirnya bertemu Ilyas di bawah. Ilyas sendiri sangat ingin membunuh Hendry, karena dirinya telah menumbalkan Ilyas di masa lalu. Ilyas sendiri melarikan diri dari penjara, sedangkan anaknya harus tewas, karena tidak mendapatkan obat ketika sedang sakit. Semua hal itu pun membuat Ilyas sangat marah, dan mempunyai sebuah ambisi untuk menghancurkan Amerika. Karena itulah Ilyas segera meminta kepada Hendry untuk menelpon Celia saat itu. Hal itu merupakan sebuah ancaman terhadap Hendry, karena apabila Hendry tidak membantu misi Ilyas saat itu, dia tidak segan untuk menghabisi Celia. Hendry pun menyetujuinya, karena dia tidak mau kalau Celia harus tewas di tangan Ilyas. Semua penjelasan Hendry itu membuat Celia sangat sedih dan menyesal, karena dia sudah mencurigai bahkan harus membunuh seseorang yang sangat tulus mencintainya. Hendry pun sekarat saat itu, dan meminta agar Celia segera meninggalkannya, dan Hendry pun akhirnya tewas di sana. Ternyata orang yang telah membuat semua itu terjadi adalah Carl dan juga Victor. Karena sebenarnya Victor telah mengetahui bahwa Hendry lah yang sudah membocorkan pesan Ahmed saat itu. Namun, dia lebih memilih agar orang lain yang membunuh Hendry seperti Celia. Dan film pun akhirnya selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, janganlah sesekali memberikan bantuan kepada penjahat, walaupun mungkin niat kita saat itu demi kebaikan. Karena apapun alasannya, membantu seseorang dalam kejahatan akan membuat kita dekat dengan kesengsaraan. Menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat setelah nonton film ini? Dan dari 1 sampai 10, berapa rating buat film ini? Komen ya guys. Sekian cerita kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Gue pamit, dadah semuanya.